Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Muhammad Ridwan Mustafa, peserta Latsar CPNS Angkatan 53. Dalam learning journal kali ini, kita akan membahas mengenai agenda 3 dengan materi manajemen ASN dan Wall of Government. Oke, kita masuk ke dalam materinya. Manajemen ASN ini akan kita bagi ke dalam 4 pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian dan dasar hukum, kedua mengenai kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik ASN, ketiga konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, yang keempat mekanisme pengelolaan ASN. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama mengenai pengertian dan dasar hukum manajemen ASN. Dasar hukum ini berada pada Undang-Undang 5 tahun 2014 mengenai aparatur sipil negara. Dijelaskan bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dan dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua mengenai kedudukan, peran, hak, dan kewajiban kode etik ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN di sini sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, dikenal adanya proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dijalani oleh ASN tersebut, mulai dari penggajian sampai dengan pengembangan kompetensinya, dan dengan kewajiban yaitu tertera di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Selanjutnya mengenai kode etik. Kode etik ini dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan dengan kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam undang-undang ini juga menjadi acuan bagi para ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintah. Yang ketiga mengenai konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Yang keempat ialah mekanisme pengelolaan ASN. Ini merupakan pengelolaan pembinaan sumber daya manusia di dalam organisasi dengan menetapkan kebutuhan jabatan sampai dengan pemberhentian ASN yang sesuai dengan perundang-undangan. Selanjutnya, Wall of Government. Dalam Wall of Government ini saya akan membagi 4 pembahasan juga. Yang pertama mengenai konsep WOG merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang luas, manajemen program dan pelayanan publik. WOG menunjukkan dan menjelaskan bagaimana instansi melaksanakan pelayanan publik, bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintahan terhadap isu-isu yang terjadi di dalam masyarakat.
Mengapa perlu adanya WOG? Yang pertama, adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, adanya faktor internal, yaitu dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari kompetensi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor dapat lebih kuat dan dapat juga lebih lemah. Yang ketiga yaitu keberagaman latar belakang yang berada di Indonesia, yaitu terkait dengan nilai budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Penerapan WOG di Indonesia, yaitu yang pertama penguatan koordinasi antar lembaga, yang kedua membentuk lembaga koordinasi khusus, tiga membentuk gugus tugas, yang keempat koalisi sosial. Nah, contoh penerapan WOG di Indonesia ini sudah terlihat dengan yang pertama di era pandemi ini adanya pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID di Indonesia, yaitu hasil kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, BNPB, dan juga sektor-sektor dari swasta. Yang kedua, program percepatan vaksinasi COVID-19. Ini dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Tantangan dalam melaksanakan praktek WOG. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi kunci dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan juga dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu SDM untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oke, sekian dari Learning Journal ketiga mengenai manajemen ASN dan Wall of Government. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.